Bab saking pinternya, kerjaannya itu sibuk mengotak-atik ayat Alkitab, menyimpulkan iman Kristen, dan dia hanya seorang manusia saja yang nanti akan mati dan gak bangkit-bangkit kalau tidak Tuhan Yesus yang bangkitin lah. Justru aku menggunakan data itu supaya tidak ada tafsiran itu sendiri. Lalu mana yang buat kalian tidak terima itu? Berarti kalau kalian tidak terima apa yang kubacakan, berarti kalian tidak terima ayat itu sendiri. Udah gitu aja. Tapi ini aku sarankan lagi, sering-seringlah nonton dialog, apalagi dialognya Bang Zuma itu ya bagus banget dialognya Bang Zuma dan Piti-Piti. Kami bukan Tuhan kami, tetapi itu Nabi kalian abang, bukan kami itu. Tak kisahlah, itulah maksudnya kita masing-masing menghormati kepercayaan masing-masing. Betul tak? Mesti. Jadi dalam kita iman Kristen jangan Ya, tak betul. Apa yang puan cakap tu betul. Tetapi kita menghormati masing-masing punya kepercayaan atas keyakinan kita. Betul? Betul kan? Jadi dalam hidup kita beragama, berbilang bangsa, jadi atas dasar hormat menghormati itulah baru kita hidup dapat aman damai. Contohnya orang Hindu. Orang Hindu meyakini macam Tuhan mana dia bisa menghormati kalau dikatakan Nabi Isa itu Tuhan kami. Itulah masalahnya, kita dalam Islam dan Kristian ada sedikit satu aliran yang bersamaan dan perbezaan. Jadi kita masing-masing menghormati perbezaan. Tak ada aliran bang, tak ada persamaan Islam dengan Kristian, berbeza. Tapi mesti kita saling menghormati, saling toleransi. Itu kita boleh toleransi, tapi tak ada persamaan, ya. Okey, tak apa. Kalau anda tak setuju persamaan, tak apa. Tapi saling hormat, menghormati kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing. Barulah kita hidup aman damai. Betul tak? Itu yang berlaku. Betul lah. Itu yang kami berlaku di Malaysia. Kami di Malaysia tak ada masalah apa perbalan tentang agama. Kita orang tidak pernah memperdebatkan. Jadi di Malaysia banyak juga ada Hindu, ada Buddha. Tapi di Malaysia ini aman damai dari segi kepercayaan masing-masing, agama masing-masing. Itu yang berlaku saya nak terangkan di Malaysia atas dasar menghormati kepercayaan masing-masing. Itu saja saya nak sampaikan. Bang Robidin, mungkin saya keliru atau bagaimana ya? Tapi mengenai agama, rasisme di Malaysia itu bukan. Tak dengar. Ulang balik. Persoalan. Halo, suara saya kedengaran? Oke, persoalan rasisme ya di Malaysia yang saya tahu dan beberapa kasus terjadi. Betul. Itu bukan. Itu bukan di kalangan masyarakatnya saja. Ada kasus ada, tetapi itu sudah sampai ke meja DPR, Bang. Apa tuh? Meja DPR apa dalam masa Malaysianya itu? Ya, sudah masuk ke meja-meja konstitusional. Majelis udah masuk. Abang tahu nggak itu? Bahkan ada satu agama, itu seorang ulama yang menyalahpahami iman Kristen itu di depan majelis, di depan konstitusional, bukan lagi masyarakat itu, ya, yang mengatakan bahwa Injil itu sudah dipesongkan, sudah dipalsukan. Waduh, itu bukan masyarakat, Bang. Itu dia berbicara atas nama pemerintahan loh, ya. Nah, jadi sebenarnya kami mengenai menghargai itu kami sudah muak. Nggak usah diajari orang Kristen masalah itu, ya. Tidak usah toleransi, nggak usah diajarin, ya. Sudah kami udah paham sekali itu, ya, mengenai toleransi udah paham sekali. Nah, memang ada beberapa oknum, ya, memang oknumnya ini kalau dikumpulkan satu negara juga nanti bisa-bisa, ya memang kalau bicara toleransi, waduh,
Ya, bukan toleransi. Kalau toleransi, ya, tidak ada bata yang dibangun di depan gereja HKBP. Kalau toleransi, tidak ada tenda yang dirobek ketika orang Kristen membantu. Tidak ada pelarangan rumah ibadah di rumah maupun di gedung. Jadi jangan ngomong toleransi sama orang Kristen. Betul. Iya, karena si Bang Robin ini jaringannya jelek ya. Iya. Betul, jangan ngomong toleransi sama kita orang Kristen. Kita mah toleransi saya. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Panjang amat agama itu mempermudah bukan mempersulit. Kalau mudah itu hadiahnya kipas angin, Mbak, bukan surga. Ini aku saran ya guys, cobalah sering-sering nonton dialog, apalagi dialognya Bang Zuma itu kan bagus banget ya untuk menambah pengetahuan kita. Jadi di situ kita bisa mencerna, bisa merangkum yang mana menurut kita benar dan mana menurut kita tidak baik. Apalagi VT-VT-nya Om Benz itu juga bagus-bagus banget untuk menambah pengetahuan kita. Jadi apa yang di situ tuh jangan dipikirkan untuk menjelekkan. Sebenarnya itu tuh untuk kita sama-sama berpikir gitu loh, bukan untuk menjatuhkan atau mencela. Itu tuh sebenarnya dialog-dialog seperti itu untuk kita sama-sama yang mau berpikir. Jadi akal sehat kita itu tergunakan. Jangan hanya terpercaya oleh imani saja. Buat kalian mempersalahkan VT-VT aku sebelumnya, apa ya gitu yang dipermasalahkan? Sedangkan aku kan membaca di ayat Alkitab itu sendiri kan, tidak ada yang aku tafsirkan sendiri. Justru aku menggunakan data itu supaya tidak ada tafsiran itu sendiri. Lalu mana yang buat kalian tidak terima itu? Berarti kalau kalian tidak terima apa yang kubacakan, berarti kalian tidak terima ayat itu sendiri. Udah gitu aja. Tapi ini aku sarankan lagi, sering-seringlah nonton dialog, apalagi dialognya Bang Zuma itu ya bagus banget dialognya Bang Zuma. Dan VT-VT-nya Om Ben itu juga bagus banget untuk kita yang suka berpikir, untuk kita menggunakan akal sehat kita ini. Itu bukan menjatuhkan atau mencela atau merendahkan ya, itu tuh untuk kita yang mau berpikir, untuk kita yang mau belajar. Jadi kita dapat pengetahuan yang lebih, jadi kita bisa mencerna, kita bisa merangkum. Itu sih sebenarnya. Terus buat betina ini, dia tuh di komentarnya piti-pitiku tuh jolo yang tidak berpasal. Coba yang ndak komentar tuh jolo-jolo yang coba dicerna macam itu, bah. Ini udah hambur komentar, tidak dapat dicerna, tidak nini kan. Ih babi. Udahlah guys, itu aja, bye-bye.